Halo, Assalamualaikum. Begitu lihat launchingnya kemarin dari teman-teman yang pergi ke Cina, langsung tertarik sama yang mini ya. Cuma pas nanya ke teman-teman yang datang juga, katanya yang mini ini hanya dijual di Cina, tidak untuk global. Dan kemungkinan besar juga nggak masuk ke Indonesia berarti ya. Jadi sudah kita cari saja yang versi Cinanya, walaupun saya tanya ke salah satu seller, ini juga tidak akan tersedia ROM globalnya. Jadi mungkin pakai Origin OS ya, bukan pakai Fontos OS. Betul, ini dia Vivo X200 Mini Pro. Saya beli yang warna hijau. Ntar, mana warnanya ya? Karena tulisan Cina saya kurang ngerti mana warnanya. Tapi kayaknya nggak butuh itu ya, nggak butuh cutter. Kita bisa sobek dari sini. Ini harganya kalau lihat di surat bea masuknya ditaksir $700 ya. Setelah atau sebelum potong pembebasan $250 saya kurang tahu. Jadi kemarin harga resminya berapa sih di China sana? Saya munculin di sini aja ya, harganya dalam dolar atau dalam RMB, renminbi. Dan kalau teman-teman cek di Tokopedia, seller ini pada jual di kisaran 15 juta. Bisa 14 jutaan kalau pakai diskon. Tapi ya ini dia Vivo X200 Mini, X200 Pro Mini yang warna hijau. Kelengkapannya kita lihat dulu. Walaupun sebetulnya ya nanti di Indonesia juga nggak akan masuk. Dan kalaupun masuk kelengkapannya belum tentu sama. Ini portnya Type A to Type C, si kabel charging atau kabel datanya. Lalu dapat kepala charger yang Cina punya yang gepeng 2 kayak gini. Flash charge-nya 90 watt yang ini. Yang kecil ini. Tetap punya kemampuan wireless charging juga. Untuk prosesornya dia pakai Dimensity 9400 ya. Jadi Vivo X series melanjutkan seri sebelumnya. Nggak pakai Snapdragon terbaru. Mungkin harapan teman-teman pakai Snapdragon 8 Elite. Sayangnya kayaknya nggak akan terpenuhi di Vivo X series ini. Tapi kalau ngelihat bocoran yang sudah masuk, tetap dari Vivo yang bakal mungkin pertama masuk Indonesia kali ya. Balapan sama Realme kali. Dari iQOO tepatnya. iQOO 13 atau iQOO 13 itu bakal pakai Snapdragon 8 Elite. Nah, balapan sama Realme GT7 Pro berarti ya. Mana duluan yang masuk Indonesia. Ini kartu garansi bahasa Cina, jadi kita skip aja. Tadi SIM tray-nya udah lihat, SIM tray ejektornya. Ya, ini dapat softcase bening doang kayak gini. Sedikit disayangkan kenapa? Karena Vivo V40 udah kece banget dapat softcase berwarna solid yang sesuai atau selaras dengan warna bodinya. Kalau yang gini jadinya kesannya ya generik ya, standar aja, biasa aja si casingnya. Dan mungkin kita bakal butuh buat cari casing third party nih buat smartphone ini. Karena saya kalau smartphone-nya bisa wireless charging, biasanya bakal cari charger casing yang ini ya, yang ada MagSafe-nya ya. Jadi buat ngecasnya nanti pakai wireless charger kalau lagi di luar. Biar apa? Biar praktis aja, walaupun sebetulnya ngecas sambil dipakai itu tidak disarankan ya. Oke, kita buka dari sini aja. Harusnya disobek yang tengah nih kalau mau open. Tereng teng teng. Ya ini 6,3 inci ya. Jadi kalau dibandingkan dengan iPhone 15 Pro, mirip banget. Cuma ini iPhone udah ketambahan casing karena iPhone ini 6,1 inci 15 Pro. Kalau yang mau casing kayak iPhone saya boleh cek produk yang muncul atau cek link di deskripsi juga ya. Ya, saya suka warna hijau. Jadi begitu nemu seller yang ready stock warna hijau, sudahlah saya putuskan untuk meminangnya. Setelah tahu nggak bakal masuk resmi, tadinya mau nunggu Oppo Find X8. Tadi lihat di Instagram teman-teman udah pada pegang hasil fotonya ya. Tapi karena belum ada info penjualannya, baru blind pre-order 2 juta, yang mana saya menghindari sistem pembelian yang blind pre-order. Jadi sudahlah cari yang ini aja. Kebetulan saya pengen smartphone mini dan butuh buat refresh ya. Pengen smartphone yang bisa bikin semangat lagi buat nyobanya. Jadi rada-rada jenuh nih nyobain handphone sejutaan terus dari kemarin-kemarin. Ya, di sisi kanan ada tombol power yang tidak terlalu tipis. Kemudian tombol volume rocker juga diapit 2 garis antena.
Di sisi atas ada 2 garis antena lagi. Nah, di mana mikrofon keduanya sepertinya di frame kameranya di dalam ya. Ada 1 lubang soalnya. Nah, itu dia. Kemudian di sisi kiri ada 2 garis antena lagi. Tidak ada apa-apa di sini. Karena SIM tray-nya ada di sisi bawah dengan 2 mikrofon mengapit 2 garis antena yang juga mengapit port Type-C-nya dan speaker grill berupa 5 buah lubang di bawah. Jadi di atas ini sayangnya tidak ada loudspeaker grill dedicated maupun infrared blaster ya. Kalau itu ada, sepertinya bakal lengkap. Tapi siapa tahu ada infrared blaster di belakang, nanti kita cek lah ya. Nah, di sini di kanan atas ada 3 LED flash, 2 nada, two tone. Jadi 2 yang atas dan bawah itu warnanya kekuningan, yang tengah putih. Di sini ada tulisan Co-Engineered with Zeiss di frame kamera bagian atasnya. Bagian bawah ada tulisan Vario Tessar 1.57 sampai 2.57 untuk bukan lensanya dengan focal length 15 sampai 70 ASPH ya. Ada logo Zeiss di situ dan T asterisk untuk coating lensnya berarti. Nih lensa ketiganya yang buat zoom pakai lensa periskop dan di sini logo Vivo warna hijaunya seperti ini. Agak-agak hijau army atau sage kali ya. Kita coba nyalakan. Untuk layarnya sudah terpasang anti gores, jadi sementara ini aman. Walaupun saya akan coba cari tempered glass sih pastinya. Jadi bodinya lurus seperti ini. Sudah tidak curve lagi. Mau yang nggak mini pun sepertinya sudah nggak curve ya layarnya. Paling mungkin dibikin 2.5D di layarnya. Mungkin itu juga karena saya belum pegang langsung. Tapi kalau yang ini flat banget untuk layar depannya. Yang mana bakal enak buat masang tempered glass. Yes, pakai Origin OS ini ya. Kita coba pilih bahasa dulu. Jangan sampai tersesat karena nggak tahu bahasanya. A few moments later. Ya, sudah masuk ke home screen-nya yang kece banget wallpaper-nya. Bezel layarnya tipis banget juga, walaupun bagi saya ini kurang simetris. Bagian kiri, kanan, dan atas itu udah simetris sama tipisnya. Bagian bawah sedikit saja lebih tebal. Cuma sedikit, tidak terlalu kelihatan juga kalau nggak disimak baik-baik, jadi nggak masalah ya. Kemudian kita akan masuk ke About Phone-nya. Ya, Origin OS 5, Vivo X200 Pro Mini, ini pakai Dimensity 9400 dengan clock speed 3,626 GHz. Saya beli yang RAM 12 GB dengan storage-nya 256. RAM ini nanti harusnya bisa dimatikan juga dan mic RAM-nya yang 12 dan ada storage compression hingga 20 GB. Ini pakai Android Security Update 5 September. Harusnya sudah ada update juga kalau connect ke Wi-Fi. Yes, sudah Android 15. Beberapa smartphone Vivo yang resmi di Indonesia juga sudah dapat update ke Android 15. Kalau saya lihat di Instagram dari akun teman-teman. Oh, Android 15 ini kayak gini ya. Masih mirip Android 14, si Easter egg-nya. Yang kayak Vivo X Fold 3 Pro itu sudah dapat katanya software update ke Android 15, mantap. Kemudian kita lihat dari 256 GB terpakai 33,92 GB, lumayan besar ya. Mungkin ini sudah terpakai juga buat dynamic RAM yang 12 GB. Kemudian saya mau cek untuk display. Harusnya ini resolusinya nggak cuma Full HD. Display, yes. Resolution, ya bisa pilih UHD, UHD alias 1.5K ya. 2640 x 1216, sedikit lebih tajam lah dibanding Full HD Plus doang. Kemudian refresh rate-nya ini maksimal 120 Hz. Dan untuk smartphone semini ini, baterainya besar loh. Jadi kalau misalkan saya mau smartphone Samsung flagship yang paling kecil, itu biasanya paling gede 4000 mAh ya, bahkan ada yang 3700 atau 3900. Kalau ini bukan cuma 5000 doang, tapi 5700 mAh di layar yang 6,3 inci. Paling habis ini saya mau ngecek untuk fitur kameranya. Sebelum kita tutup videonya, ya ada ultrawide 0,6 kali, zoom optiknya 3 kali, zoom hybrid 10 kali. Kemudian untuk makro ada. Di mode portrait kamu bisa pilih focal length dan juga nih style dari portraitnya.
Ada yang humanistik, ini yang kemarin digaung-gaungkan sama Vivo ya pas launching globalnya. Pas launching di Cina deh, bukan global. Kemudian ini ada filter. Lalu ada beautification, kita matikan dan ini bisa pilih tuh bokeh zeiss-nya mau kayak gimana. Ini landscape. Ada portrait, ada landscape. Jadi buat foto pemandangan pakai ini, kalau foto objek, foto orang, foto momen mungkin pakai portrait lebih bagus ya. Lalu ada snapshot. Dan buat video saya mau cek di lensa utama dia perekamannya sampai 4K 60 fps, nggak bisa 8K. Di Full HD juga sama 4K 60 fps dan di lensa 3 kali juga sama 4K 60 fps. Masalahnya kalau HDR tetap bisa 4K 60 fps cuma di lensa utama saja, nggak bisa ultra wide maupun lensa tele. Kalau ultra stabilization, HDR-nya mati dan bisa berjalan di 2.8K ya, 60 fps di lensa utama. Ya, sorry barusan memory card saya penuh ternyata. Jadi untuk ultra stabilization itu hanya ada di lensa utama dengan sampai perbesaran 3 kali ya. Tapi saya belum tahu yang 3 kali ini beneran pakai lensa tele. Bentar, saya tutup deh lensa telenya. Bener pakai lensa tele, tapi dia bisa mode ultra stabilization ya. Kalau HDR memang hanya di lensa utama saja bisanya, tapi bisa sampai 4K 60 fps kalau HDR. Kalau ultra stabilization nggak bisa sampai 4K ya, lensa utama ya. Nah, kemudian untuk kamera depan dia bisa 4K 60 fps, tapi tadi mati steady phase-nya. Kalau steady phase hanya bisa di Full HD 30 fps. Lalu ada mode portrait video yang biasanya cakep banget. Portrait video bisa buat belakang juga dan bisa pilih tone-nya. Kemudian bokehnya juga. Dan ada more. High resolution, pano, ultra HD document, pro, time-lapse, slow motion, scan, night, sama supermoon. Di mode pro ini pengaturannya lengkap dan bisa buat video juga. Tapi tetap ya tidak bisa buat kamera depan. Nih bisa atur metering, bisa atur fokus, manual atau auto, white balance, kemudian shutter speed dari 1/12.000 sampai dengan 32 detik. Dan ISO dari 72 sampai dengan 12.800. Wow, rentangnya gede banget ya. Paling bawahnya memang hanya 72, nggak sampai 50. Tapi ISO tertingginya sampai 12.800. Dan bisa RAW dan Super RAW juga tuh, si format image yang di capture ya. Mode warnanya tuh bisa di sini, Vivid, Texture, sama Zeiss Natural. Buat foto ini juga kayaknya bisa ya. Kalau mau Zeiss kayak gitu, ini kalau mau makro, super makro, kita matikan saja dulu. Iya ya, ternyata buat perekaman video pakai portrait video adanya. Ini yang pernah membuat saya tergila-gila sama Vivo X100 dulu nih, mode portrait video ini. Teman-teman boleh komen apa saja yang mau diketahui dari smartphone ini. Saya berusaha menikmati pemakaiannya dulu sih ke depannya ya. Sambil mungkin ngecek-ngecek kantong. Kenapa ngecek-ngecek kantong? Pastinya godaan flagship yang segera masuk ke Indonesia dari Oppo sama dari iQOO yang kemungkinan besar bakal segera masuk, yang udah menunjukkan batang hidungnya, itu pasti menggoda banget. Kalau bisa dapat pinjaman lebih enak ya. Nggak usah keluar modal buat beli, terus ada selisih pas jual secondnya. Ya, tapi nanti gimana rezeki aja lah ya. Kalau misalkan rezekinya harus beli sendiri, nggak apa-apa. Atau ya rezekinya nggak bisa kebeli, juga nggak apa-apa. Yang penting saya mau nikmatin dulu dan mensyukuri apa yang sudah ada di tangan saya ini. Karena ini kece banget, smartphone mini compact dengan kamera yang powerful. Dan juga baterainya nggak ngirit nih. Bukan nggak ngirit, nggak pelit ya. Nggak pelit. 5700 mAh besar ya. Untuk spek lengkap bisa dicek lagi di sini. Kemudian harga global atau harga launching di Cina bisa cek juga di layar. Overall, kalau ini sampai beneran nggak masuk ke Indonesia, paling nggak saya nggak penasaran karena sudah nyobain duluan. Walaupun kayaknya sayang banget kalau sampai nggak masuk ya. Tapi katanya memang kalau ngelihat selera pasar, smartphone yang layarnya besar yang diminati, sehingga ya mau tak mau yang mini ini mungkin hanya dibikin buat salah satu niche pelengkap profile dari flagship mereka yang
Ya mungkin dijualnya di tanah kelahirannya dulu kali ya. Sip lah gitu, unboxingnya panjang karena memang excited dengan paket yang baru datang ini. Saya cobain dulu, hatur nuhun sudah nyimak video unboxing ini. Dari Kota Cimahi, Algon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.